Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa, kawan-kawanku sekalian yang senasib seperjuangan, yang telah selesai ataupun belum selesai mengerjakan soal UTS perbandingan mazhab. Kali ini saya akan menjelaskan dari materi kedua hingga materi ke-9 mengenai mata kuliah perbandingan mazhab. Jadi saya di sini karena masih pelajar, mohon saran dan kritikannya yang dapat membangun kepribadian saya untuk lebih baik ke depannya. Apabila dalam penyampaian ada salah satu kata ataupun dalam penyampaian tidak sesuai dengan pemahaman para pendengar, mohon diberikan saran ataupun kritikan yang dapat merubah saya untuk lebih baik ke depannya. Karena di sini saya juga masih belajar. Lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pengertian ruang lingkup dan manfaat mata kuliah ilmu perbandingan mazhab dan sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat antar mazhab. Pengertian perbandingan mazhab, menurut bahasa Arab, mazhab berasal dari kata syuqah, yaitu masdar mim, kata sifat, dan isim makan, kata yang menunjukkan keterangan tempat dari akar kata fi'il mudhaf, zahaba, mazhab, zahaba, fi'il mazhab, zahaba, yang fi'il madhi, zahaba, yang bermakna pergi, zahaba, zahaba, yang mempunyai arti pergi. Jadi mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan at-thariq. Jadi mazhab berasal dari kata zahaba, yaitu yang artinya fi'il madinya yaitu zahaba, artinya pergi. Secara bahasa berarti tempat pergi, yaitu jalan atau at-thariq. Yang selanjutnya, ruang lingkup pembahasan perbandingan mazhab. Hukum yang pertama ruang lingkup pembahasan perbandingan mazhab yaitu ada hukum-hukum amaliyah, dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujahid baik dari Al-Quran maupun sunnah ataupun dalil-dalil yang diakui oleh syara'. Yang ketiga yaitu hukum-hukum yang berlaku di negara tempat muqarrin hidup, baik hukum nasional ataupun positif maupun hukum internasional. Yang selanjutnya yaitu manfaat perbandingan mazhab. Jadi di sini ketika kita itu ada perbedaan antara mazhab satu dengan mazhab yang lainnya, justru di sini ya mesti ada manfaatnya, yaitu mempunyai tujuan dan manfaat mempelajari perbandingan mazhab antara lain. Yang pertama, untuk mengetahui pendapat para imam mazhab, para imam mujahid. Yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui dasar-dasar dan akidah dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap imam mazhab, imam mujahid. Yang ketiga, dengan memperhatikan landasan berpikir para imam mazhab. Yang selanjutnya bagian D yaitu sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat antar mazhab fiqih. Perbedaan pendapat di kalangan ulama laksana sebuah taman yang dipenuhi aneka bunga dengan berbagai warna dan bentuk. Andai kata bunga itu hanya satu warnanya, maka sejatinya ketika kita itu melihat kurang indah lah, seperti itu. Jadi ada kalanya biar terlihat lebih indah maka dipenuhi dengan warna-warni. Yang selanjutnya yaitu dalil yang disepakati. Berdasarkan penelitian dapat dipastikan para jumhur ulama bersepakat akan 4 sumber dalil. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga
al-ijma, dan yang keempat al-qiyas. Sebagai dalil yang disepakati, itu dalil 4 yang dapat disepakati oleh para ulama: Al-Quran, As-Sunnah, al-ijma, al-qiyas. Yang pertama yaitu Al-Quran, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang kedua As-Sunnah. As-Sunnah atau al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, maupun takrir, sikap dalam diam, tanda setuju. Ijma, dalil hukum yang tidak disepakati. Selain dari 4 dalil hukum di atas yang mana para ulama sepakat, akan tetapi ada juga dalil hukum yang mana mayoritas ulama Islam tidak sepakat atas penggunaan dalil-dalil tersebut. Sebagian di antara mereka ada dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati. Dalil yang diperselisihkan pemakaiannya ada 6: al-ikhtisan, al-musalahah, al-mursalah, al-ihtisab, al-urf, mazhab sahabi, dan syaru man qablana. Yang selanjutnya yaitu karakteristik metode istinbat hukum di lingkungan mazhab Hanafi. Karakteristik fikih Abu Hanifah, ada metode istinbat hukum mazhab Hanafi, yang mana secara dasarnya metode istinbat hukum bagi mazhab Hanafi dapat dipahami dari ungkapan pendirinya sendiri. Imam Abu Hanifah berkata, saya mengambil dari kitabullah jika ada. Jika tidak saya temukan, saya mengambil dari sunnah dan asar dari Rasulullah SAW yang sahih dan saya yakini kebenarannya. Jika tidak saya temukan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah, saya cari perkataan sahabat, saya ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang tidak saya butuhkan. Kemudian saya tidak akan mencari yang di luar perkataan mereka jika permasalahan berujung pada Ibrahim Sa'bi, Al-Hasan Ibnu Sirin, dan Sya'ad bin Musayyid karena beliau menganggap mereka adalah mujtahid, maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Yang selanjutnya yaitu karakteristik metode istinbat hukum di lingkungan mazhab Syafi'i. Ada pengertian istinbat, sumber hukum istinbat mazhab Syafi'i. Yang selanjutnya ada karakteristik metode istinbat hukum di lingkungan mazhab Hambali. Pengertian istinbat, pengertian mazhab, sama semuanya. Sumber-sumber istinbat mazhab Hambali. Yang selanjutnya itu mazhab fikih di luar aliran Sunni. Mazhab fikih Syiah. Pengertian aliran Syiah, menurut bahasa Syiah berarti pengikut, pendukung, partai, ataupun kelompok. Sedangkan secara terminologis, Syiah adalah sebagai kaum Muslim yang dalam spiritual dan keagamaan selalu merujuk pada keturunan Nabi SAW atau orang yang disebut sebagai Ahlul Bait. Syiah menurut etimologi bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucunya sepeninggal beliau. Latar belakang munculnya aliran Syiah. Secara umum kemunculan aliran Syiah bermula dari pergantian kepemimpinan sepergantian Rasulullah SAW. Kepemimpinan Rasulullah selanjutnya. Sedangkan menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut White, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap otoritas yang ditawarkan oleh Muawiyah. Pasukan atas penerimaan Ali terhadap otoritas yang ditawarkan oleh Muawiyah. Pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Satu kelompok mendukung sikap Ali, yaitu Syiah, dan kelompok mendak sikap Ali al-Khawarij.
Dan selanjutnya ada tokoh dalam aliran Syiah, sekte dari ajaran Syiah. Mungkin cuma ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.